Persebaya menghadapi Persma Manado 2-1. Bajul Ijo unggul, sementara atas Badai Biru. Kali ini tekanan langsung diberikan oleh Persebaya Surabaya. Satu peluang kali ini. Melebar dia kepada Mat Halil. Yuan yang dituju. Satu, sayang sekali. Pablo Rojas gagal memanfaatkan peluang emas. Saya pikir ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di kubu Persebaya, di mana peluang tadi seharusnya 99% menjadi gol, tetapi yang terjadi hanya sayangnya yang 1% itu. Dan ini merupakan kerugian besar, di mana mereka seharusnya bisa memperbesar keunggulan. Ya, sangat-sangat luar biasa umpan yang diberikan oleh Juan Valejos. Bung, kita lihat. Ya, sambil menjatuhkan badan. Saya pikir dia tidak perlu sambil menjatuhkan badan, karena memang dia tidak ada gangguan sama sekali. Tidak menabrak ya. Betul, dan ini mutlak harusnya terciptakannya gol ketiga untuk Persebaya. Gagal peluang dari Persebaya Surabaya. Yuan. Memang operan-operan sudulan dari Yuan itu memang sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang tidak dimiliki Pablo Rojas, seorang tandem yang bisa membuka atau memberikan berbagai umpan kepadanya, di mana di putaran pertama seolah-olah dia bertindak sendirian di depan. Adam Makruf. Leo, satu tendangan masih jauh berada di atas gawang dari Joyce Sorongan. Mat Halil sang pencetak gol pertama bagi Bajul Ijo di sore hari ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Joyce Sorongan. Berusaha keluar dari tekanan para pemain dari Persma. Ya, saya sedikit mencatat poin-poin yang tidak begitu menarik yang dipertunjukkan oleh Bazan. Ya. Dia terlalu gampang sekali mengharapkan bantuan dari wasit, Bung. Kita melihat memang dia tidak ada inisiatif untuk bekerja keras untuk membantu timnya memenangkan pertandingan ini. Meninggalkan lapangan permainan bola. Tadi berusaha untuk dikejar oleh pemain yang masuk di babak kedua, yaitu termasuk di babak pertama tadi, yaitu Kadar Usman. Eki. Potong saja. Kali ini tekanan Jardel. Eki menguasai bola. Dia Juan Pablo. Dan suatu hal yang patut diwaspadai oleh Persebaya, di mana ketika kita membicarakan di 20 menit pertama mereka tampil begitu baik. Offside, Christian Carrasco. Itu tidak terlepas dari berbagai pressing yang mereka lakukan, dan sekarang mereka belum begitu memperlihatkan mereka akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan pressing kepada pemain Persma Manado. Kita lihat bagaimana Christian Carrasco sudah terperangkap offside. Ya, berdiri sejajar, Bung, kita lihat memang tepat sekali keputusan wasit. Mat Halil akan melakukan lemparan ke dalam. Belum ada lagi tekanan dan juga pressing yang dilakukan oleh Persebaya terhadap Persma. Bukan pelanggaran. Anang dengan Rojas. Buang saja oleh Leo yang cukup taktis bermain di jantung pertahanan Persma. Pelanggaran. Jelas pelanggaran, Uston. Terutama penampilan yang baik dari Leo, mengingat dia juga surat keluar atau izin untuk bermainnya baru keluar 1 jam sebelum pertandingan ini technical meeting, saya pikir. Bagaimana Uston melakukan pelanggaran terhadap Jardel Santana da Silva.
Yuan yang dituju. Masih Yuan. Pada Anang dia. Arif. Pelan mencoba mencari ruang para pemain Persebaya. Cukup baik kali ini. Matt Halil digagalkan dia oleh Ade Manaf. Iya, saya tidak melihat sama sekali adanya pelanggaran sebenarnya, Bung. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kita lihat Ade Manaf juga sedikit kebingungan kenapa wasit memberikan pelanggaran. Lihat, kita lihat semua pemain melakukan protes. Wasit Viator telah memberikan pelanggaran kepada Persebaya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ade Manaf terhadap Matt Halil. Satu peluang bagi Persebaya. Dan tentunya juga ini harus diwaspadai oleh Matt Halil yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi karena melakukan diving. Matt Halil akan melakukan sendiri. Satu peluang mudah bagi Joy Sorongan. Joy Sorongan masih menguasai bola. Ya, umpan cukup bagus, kita lihat heading juga cukup terarah sebenarnya. Usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh Pablo Rojas tadi. Ini dia Matt Halil. Coba kerjasama 1-2 yang cukup baik kepada Carrasco. Bukan pelanggaran. Rojas. Mobile penampilan dari Pablo Rojas kepada Ana Ma'ruf yang terus membantu penyerangan. Salah umpan tapi Anang. Ya, sebenarnya di babak kedua ini kita lihat, Bung, pertandingan udah cukup lumayan menarik karena kedua tim cukup terbuka melakukan penyerangan-penyerangan. Kita juga mengharapkan bahwa kinerja dari wasit cukup membantu dalam pertandingan ini karena kita mengharapkan pertandingan ini berjalan supaya enak ditonton ya. Pelanggaran Carrasco. Ya, Persitara unggul 2-0 atas PSDS Deli Serdang. Satu peluang kali ini, Rojas. Rojas yang dituju tadi masih terlalu tinggi. Coba melakukan serangan balik para pemain dari Persema Manado. Bazan. Stylish sekali penampilan dari Juan Pablo Bazan. Carrasco dan juga Leo berdiskusi dia dengan Adinaldo. Iya, sangat terlihat memang Adinaldo melakukan injakan dari setelah menjatuhkan salah satu orang pemain. Ya, kita ulangnya lihat. Iya. Iya, melakukan Dia menjatuhkan injakan. Rodrigo. Dan sebuah balasan yang tampaknya yang dilakukan oleh Rodrigo tadi. Sebetulnya sudah 2 kali kita menyaksikan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kedua belah, Iya. kedua pemain. Betul sekali, Bung. Sebenarnya ini pelanggaran juga tidak jauh dari mata wasit ya. Apabila wasit memang lebih tegas melakukan mengambil keputusan, seharusnya pemain yang melakukan injakan-injakan dengan sengaja harusnya diberikan peringatan. Bahkan juga bila perlu diberikan kartu kuning. Ya. Supaya pemain tidak berbuat hal serupa nantinya. Wasit Viator. Kembali Leo akan melakukan tendangan bebas. Rodrigo harus mendapatkan perawatan. Raymond bukan kembali pelanggaran. Dibuang saja bola, fair play. Ya, segala cara kita memang, Bung. Bukan hanya menggunakan kaki, injakan, bahkan menggunakan tangan, Bung, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun kembali wasit Ambarita tidak memberikan suatu peringatan. Bagaimana Raymond tadi melakukan sikutan mungkin ya Ya, terhadap Christian Carrasco. Sepertinya sebuah tamparan ke muka dari Carrasco. Bonek Mania masih terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya Persebaya Bajul Ijo Surabaya.
ya apa yang kita lihat Bung sebenarnya tidak signifikan dengan sebelum-sebelumnya yang kita lihat Bung ya. Penonton dari Bonek sebenarnya tidak begitu memenuhi stadion pada pertandingan sore hari ini. Ini juga mungkin dengan prestasi yang tidak signifikan dengan yang dicapai oleh Persebaya sehingga penonton juga tidak terlalu banyak, kita lihat masih banyak bangku-bangku kosong. Tidak seperti Gelora 10 November yang biasa kita Betul saksikan sekali, saat ya. Persebaya menjadi tim elit atau tim Betul. papan atas. Satu aksi fair play. Dibuang saja bola. Kali ini berbalik, para pemain Persma yang lebih melakukan tekanan kepada para pemain Persebaya. Tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Anang. Yuan. Apa yang terjadi? Tampaknya handball dan saya pikir tepat apabila ini merupakan pelanggaran bagi Persma Manado. Mencoba membangun serangan Leo. Juan Pablo. Ya, kita lihat memang Tidak kinerja, jelas. ya betul sekali dari seorang Bazan tidak begitu baik sebenarnya sore hari ini. Saya melihat apabila memang Vega berani mengambil keputusan, saya melihat satu nama mungkin pantas dikedepankan seorang Nova Zainal, Bung, striker senior, betul, ya. yang juga mempunyai kecepatan ya. Dan satu hal yang mungkin sepertinya terlihat yaitu perbedaan kontras antara striker di kedua belah pihak. Tidak begitu padunya permainan antara Bazan dengan Carrasco. Ya, kali ini bola kepada Bazan dan Ya. 2-2. Ya, pada akhirnya Bung, kita lihat Bung, baru saja kita membicarakan seorang Bazan yang kontribusinya tidak begitu baik pada sore hari ini. Dan dia menunjukkan itu Bung, kita lihat apabila dia mampu bergerak ke daerah kosong, inilah peluang yang dia dapat Bung. Dan Juan Pablo Bazan merubah kedudukan menjadi 2-2. Persebaya Surabaya 2, Persma Manado 2, dan dalam tayangan lambat bagaimana Christian Carrasco memberikan umpan dan diselesaikan dengan sundulan yang begitu tenang. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan? Kita melihat Bung, dari gerak ulang kita lihat Bazan berlari di antara dua pemain dari Persebaya dan ini sangat membuat seorang Bazan mampu mencetak gol. Kita lihat kedua pemain hanya terpaku, tidak ada satupun yang memotong bola Bung. Adinaldo juga terlambat menutup ruang, begitu juga dengan Bejo Sugiantoro. Dan praktis dengan terciptanya gol tadi, Bazan sejauh ini sudah mencetak 2 gol di Liga Indonesia. Juan Pablo Bazan menjawab kritikan terhadapnya dengan sebuah gol di babak kedua ini. Tapi terlihat praktis baru pertama atau kali pertama kedua striker tersebut melakukan sebuah kerjasama yang berbuah menjadi gol ataupun menciptakan sebuah peluang. Membuat para pemain Persma sepertinya mendapatkan kepercayaan diri kembali untuk melakukan tekanan terhadap Persebaya. Offside, Christian Carrasco. Dan ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran dari awal. Ya, kali ini Nugroho Mardianto akan masuk menggantikan Yuan Valejos. Apa yang terjadi di sini? Ya, kita belum melihat posisi apa sebenarnya yang harus digantikan oleh Nugroho. Kita lihat memang kelihatannya Persebaya ingin lebih memperkuat juga lini pertahanannya Bung, karena begitu gampang menurut saya mereka kecurian gol oleh pemain dari Persma Manado. Ya, pelanggaran dan wasit Viator menuju titik putih. Tribun Fedayanto melakukan protes, menganggap apa yang dilakukan terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran. Wasit Viator berdiskusi dengan Usman dan juga bagaimana dalam tayangan lambat. Iya, saya lihat ini adalah memang tindakan bodoh yang dilakukan oleh Timur, Bung. Kita lihat memang Arif udah lebih dulu melakukan dorongan terhadap bola, namun Timur melakukan, ya kita lihat memang dia mengganggu gerak lari daripada Arif dan ini mutlak ini gol. Saya pikir ini keputusan yang sangat tepat. Sebuah penalti diberikan oleh Viator. Wasit memimpin jalannya pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya. Terdengar sayup-sayup teriakan bonek mania, Arif.
Saya pikir ini merupakan sebuah pukulan yang begitu hebat bagi kubu Persma, di mana 1 menit sebelumnya mereka baru saja menciptakan gol yang meningkatkan moral dari mental pemain-pemain mereka, dan sekarang terpaksa harus menyerahkan sebuah keadaan di mana mereka bisa tertinggal. Ya, ini adalah suatu Ya, peluang. penalti kali ini oleh Rojas. Rojas, gol! Kembali Rojas menggunakan topeng, merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Persebaya bajul hijau terhadap Persma Pada Biru Manado. Dengan 2 gol yang diciptakan oleh Rojas pada sore hari ini, saya pikir ini merupakan sebuah cerminan dari baiknya penampilan Rojas pada sore hari ini. Dan ini merupakan gol ke-11 yang dia ciptakan selama masa kompetisi. Ya, sangat berkelas, Bung. Cukup luar biasa, pikir dia cukup Begitu tenang. tenang. Ya, Dan placing yang sangat baik ke kiri gawang dari Joyce, membuat Joyce tidak mampu menahan karena sudah berada dalam off position. ya, betul sekali. Namun saya lebih melihat bahwa kejadian sebelum penalti terjadi, saya pikir sesuatu keputusan sangat bodoh dilakukan oleh Trimo Fidayanto. Karena apa? Tim Persema baru saja mencetak gol dan mereka sedikit naik performa mereka, dan akibat gol ini maka saya lihat ini akan merupakan menjadi kemunduran bagi tim Persema Manado. Peluang kali ini tidak offside Christian Carrasco. Masih Christian Carrasco. Berusaha untuk melewati 3 pemain. Terlihat para pemain Christian Carrasco, Leo melakukan protes terhadap wasit Viator. Tadi bagaimana Nugroho apa yang terjadi? Ya, sebenarnya memang terlihat ya, Nugroho sedikit menarik badan. Ya, ini kita lihat, ya ini ya. Disitulah tarikan terjadi, disinilah makanya pemain dari Persema melakukan protes dan mengharapkan bahwa ini juga merupakan penalti. Sepak pojok bagi Persma Manado, Jardel, Juan Pablo, Carrasco. Sepak pojok akan dilakukan oleh Kadar Usman. Sudah dilakukan oleh Kadar Usman. 1 tendangan masih jauh dari gawang Eki. Dan saya Belum merubah kedudukan. Dan saya pikir sepak pojok yang dilakukan oleh Kadar Usman tadi tidak begitu baik datangnya arah bola. Terlihat bahwa tidak mencapai pemain-pemain yang bergerombol di depan gawang dari Persebaya. Eki. Coba melakukan tekanan melalui Ana Ma'ruf Persebaya Surabaya. Sriwijaya semakin memperbesar keunggulan menjadi 5-0 atas Persiraja. Kembali Nugroho harus berduel melawan Carrasco. Ya, saya melihat dengan masuknya Nugroho, kelihatannya ada instruksi dari Suatman Imam untuk selalu menjaga gerak dari Carrasco. Buang saja. Bazan. Satu sapuan yang melintir. Bukan pelanggaran. Rojas, satu aksi yang sangat baik sekali. Tik-tak. Bukan pelanggaran. Ya, Apa yang terjadi sebenarnya di sini? ya saya sebenarnya melihat ini tackle cukup bersih, Bung, ya. cukup Karena bersih. karena dia mengambil bola. Namun ya keputusan wasit adalah keputusan wasit. Kita tidak tahu kenapa wasit mengambil keputusan ini. Terlihat Arifin Faruk. Ya, lagi-lagi Bung, kita lihat memang Nugroho, Bung, selalu melakukan pelanggaran terhadap Carrasco. Ya, ini dia Christian Carrasco. Begitu ketat aksi yang dilakukan oleh Nugroho untuk menutup ruang gerak dari Christian Carrasco.
kita lihat bagaimana Pablo Rojas turun begitu jauh ke lini pertahanannya sendiri. Ya kita lihat memang dengan skill individu yang dimiliki oleh Pablo Rojas ya, cukup mumpuni. Kita lihat dia sama sekali tidak begitu canggung dengan skill permainannya sendiri. Kita lihat Bung, cukup baik apa yang dilakukan oleh Rojas. Sampai sejauh ini Pablo Rojas adalah bintang lapangan dari partai Persebaya Surabaya menghadapi Persema Manado. Saya pikir memang pantas apabila disebut demikian sampai sejauh ini. Karena dengan skill individunya yang begitu menawan dan juga dengan 2 gol yang sudah dia ciptakan pada sore hari ini semua merupakan cerminan dari kualitas yang saya pikir cukup bagus ya. Kedua tim mencoba menaikkan tempo permainan. Persebaya kali ini ditekan oleh Persema, tapi terlalu dekat kepada barisan pertahanan dan disapu saja bola. Hampir saja tadi satu blunder. Gol penalti dari Pablo Rojas membuat bonek mania memberikan dukungannya dengan bernyanyi-nyanyi. Ade, Pablo Rojas mencetak 2 gol. Bonek mania berdiri menari-nari, memberikan satu koreografi untuk terus memberikan dukungan kepada Persebaya Surabaya. Ya, dengan lagu-lagu atau yel yang dinyanyikan oleh para bonek dengan harapan bahwa pemain Persebaya kembali terlejut semangatnya untuk memenangkan pertandingan ini. Bung. Ya, bagaimana terlihat di sini salah jatuh sepertinya Adinaldo. Ya, mungkin lebih terat, mungkin kerambung. Anang Ma'ruf. Buang saja bola untuk memberikan tindakan fair play. Leo. Kanan kembali. Rodrigo. Christian Carrasco. Christian Carrasco kali ini. Dan masih saja kita belum melihat pressing yang dilakukan oleh Persebaya pada saat mereka unggul di posisi 3-2 ini. Mereka tetap pemain Persema masih terus bisa memberikan umpan seperti yang kita lihat ini, di mana Carrasco hampir saja bisa Ya, yang cukup. diberikan umpan oleh Rodrigo Saceres tadi. Ya, Caceres cukup pintar Bung ya. Kita lihat dia mencip itu bola Bung, melewati kepala daripada Raymond, sehingga juga melewati Raymond, namun kecepatan dari Carrasco tidak begitu cepat mencapai bola. Christian Carrasco, Rodrigo Saceres. Rodrigo. Kembali berganti pemain oleh pelatih Suhatman Imam. Adinaldo tidak bisa melanjutkan permainan, digantikan oleh Lucky Wahyu. Juan Pablo Bazan mencetak gol kedua bagi Persema Manado. Dan Lucky Wahyu ini merupakan pemain yang masih sangat muda, masih berusia 18 tahun, yang diturunkan untuk menggantikan Adinaldo pada sore hari ini. Ya, sebenarnya ini adalah cukup baik ya untuk jam terbang dari pemain-pemain muda. Kita lihat memang squad atau pemain-pemain yang ada di Persebaya memang notabene adalah pemain yang sudah berumur, Bung. Iya. Marwal kali ini. Marwal kepada Pablo Rojas. Terlalu deras umpan. Lebih dekat kepada Joyce Sorongan. Faruk. Leo. Belakang dia kepada Joyce. Ade Manaf.
Lebar dia. Balik kepada Ade. Trimur. Rodrigo. Gagalkan. Salah pengertian. Ade. Belum meninggalkan lapangan permainan. Tekanan kali ini. Anang Ma'ruf. Marwal tadi. Raymond. Pablo Rojas yang dituju dipotong oleh Leo Farouk. Potong. Raymond. Pablo Rojas masih dapat melewati Farouk. Pablo, lihat satu aksi Bung dari Pablo Rojas. Sebuah aksi yang sangat menggoda bagi penonton sepak bola pada sore hari ini. Ya cukup percaya diri kita lihat Bung. Dengan skill yang dimiliki dia mampu mengeluarkannya dan sedikit saya pikir ini adalah ngeledek Bung ya. Provokasi. Ya, provokasi. Leo. Hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemain yang memiliki kualitas luar biasa tentunya. Ya. Arif. Ada Marwal. Uston. Raymond. Sepertinya membuat Arif yang didorong agak sedikit ke depan. Terlihat Joma Bala Joma menunggu Bala. dari sisi lapangan, tidak dapat bermain dia pada hari ini karena hukuman 2 kartu kuning yang diterimanya. Saya yakin sekali pasti tentunya gatal kaki dari Joma Bala untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan yang bertanding. Apalagi ini merupakan partai kandang pertama sejak putaran kedua ini berlangsung bagi Persebaya Surabaya. Carrasco, Juan Pablo mencoba melewati, sudah meninggalkan lapangan permainan tadi. Satu usaha yang dilakukan oleh Jardel. Reynold Peters sudah bersiap-siap. Ya kita lihat Bung, walaupun permainan tidak begitu cepat lagi temponya Bung, namun kita lihat memang kedua tim masih sedikit ada usaha untuk mencetak gol. Kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemain Persema ingin kembali membalas ketertinggalan. Leo kali ini. Masih Leo. Oleh Farouk. Trimur. Kadar Usman yang dituju. Tapi ada Anang, satu aksi dari Anang. Persmin unggul 3-0 atas Persekapas Pasuruan. Anang Ma'ruf. Arif. Pada Mat Halil. Arif kembali. Luki. Mat Halil. Rojas. Nugroho. Eki. Bejo Sugiantoro. Dan juga sering disapa oleh rekan-rekannya Pak Haji. Marwal kepada Arif. Mat Halil. Anang Ma'ruf. Marwal Iskandar. Pablo Rojas. Meminta gerak dari para pemain yang lain, Bung.
Ya, kita lihat memang kedua tim pemain hanya berdiri statis meminta bola, Bung. Tidak ada lagi gerakan-gerakan. Apakah ini memang udah stamina yang sudah kelihatan melorot? Kita lihat. Kadang-kala yang tidak ada lagi pemain yang harus dipassing sehingga harus melakukan back pass ke belakang. Leo. Dan sebetulnya apabila kita membicarakan mengenai stamina dan waktu recovery, Persebaya ini terakhir melakukan pertandingan sebelum hari ini itu pada tanggal 7 Agustus. Jadi sebetulnya mereka memiliki 11 hari untuk beristirahat sebelum melakukan pertandingan pada sore hari ini. Dan itu berbeda karena Persma baru tanggal 14 atau 4 hari yang lalu melakukan pertandingan. Kembali pergantian pemain, Manuel Vega akan memasukkan Rudy masuk menggantikan Jardel. Rudy Hermawan. Kurang senang sepertinya Jardel diganti. Walaupun praktis kita bisa melihat bahwa peranan dari Jardel da Silva ini tidak atau Jardel Santana da Silva ini tidak seperti yang kita lihat pada babak pertama di mana dia begitu aktif melakukan umpan-umpan atau pergerakan dengan dan tanpa bola. Bagaimana duel dari Marwal dan juga tadi pemain yang baru masuk itu Rudy. Reynold Peters akan masuk menggantikan Uston Nawawi. Ya, dengan masuknya Reynold Peters saya lihat memang Reynold mungkin akan berdiri di belakang striker, Bung, menjadi second striker sehingga Arif dan Luki mengisi tempat kekosongan daripada Uston yang keluar. Faruk melakukan lemparan ke dalam. Rodrigo. Masih Rodrigo. Gagal dia. Faruk kali ini. Rodrigo kembali. Juan Pablo yang 7. Ada Marwal. Masih satu tendangan. Tipis saja. Dan tendangan yang sangat baik walaupun tadi ada kecenderungan bahwa kiper tidak begitu lengket dalam menghalau bola. Ya, sebenarnya syutingnya cukup bagus bang, kita lihat ya, cukup mengagetkan saya pikir. Begitu juga Eki yang sedikit terkejut sehingga tangkapannya tidak lengket. Pemain senior Nova Zainal masuk menggantikan Rodrigo Saceres. Nova pemain yang sudah berpengalaman bermain untuk Persikota dan juga Persija. Kanan dari para pemain Persba. Juan Pablo yang dituju. Satu aksi menipu baru saja dilakukan oleh Eki Sabilillah. Nyanyian semangat perjuangan dan juga menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-62 dari Bonek Mania. Terlihat Bonek Mania menyalakan kembang api. Agak sedikit menurun tekanan dari para pemain Persebaya dan mereka memberikan ruang kepada para pemain Persma. Dan ini sebetulnya merupakan suatu hal yang perlu diwaspadai, terutama setelah masuknya Nova Zainal, yang merupakan indikasi bahwa Persma akan terus melakukan penekanan terhadap lini pertahanan dari Persebaya. Terus mencoba. Para pemain Persma. Juan Pablo, bukan pelanggaran, disapu saja oleh Raymond. Walaupun tadi terlihat Bung bahwa
Persma sudah mulai melakukan berbagai penekanan dengan umpan dari kaki ke kaki yang cukup taktis. Bagaimana Juan Pablo kali ini yang dikawal oleh Nugroho. Ya, seperti Bung kita lihat memang ya, seorang Pablo Bazan, dia bukan seorang fighter, Bung. Dia begitu stylish dan dia begitu sebenarnya banyak menunggu bola dan dia tidak sama sekali ada kelihatan untuk berusaha untuk kita katakan untuk berantem, untuk merebut bola. Ya, bukan seorang fighter. Ya. Dan di 10 menit terakhir ini terlihat jelas Persebaya lebih fokus untuk bertahan. Praktis tidak ada pemain di lini pertahanan Persma yang kita lihat tadi. Pablo, satu aksi kembali dari Pablo, pelanggaran dilakukan oleh Faruk terhadap Pablo Rojas. Ya, kembali tindakan provokasi yang dilakukan oleh Pablo cukup berhasil, Bung. Kita lihat Faruk sedikit emosi ya, mengganjal. Dan sebetulnya normalnya pelanggaran seperti ini layak untuk mendapat hukuman kartu. Dan itu kerap kali kita saksikan dan tidak ada tindakan dari wasit. Kembali duel, Rojas berhasil melewati Faruk kembali. Satu bola, tidak jelas apakah ingin memberikan satu tendangan atau umpan atau juga ingin menendang langsung. Kartu kuning diberikan kepada Faruk. Dan ternyata mendapat hukuman walaupun tidak terlihat oleh kamera tadi. Kanan kali ini. Ya, satu peluang dari Bazan. Rapat sekali para pemain Persebaya memang lebih fokus melakukan pertahanan untuk menjaga kemenangannya. Pelanggaran. Arif. Kita lihat bagaimana kalau di pinggir-pinggir lapangan dari Stadion Gelora November kita bisa melihat boneka-boneka buaya yang begitu banyak. Terutama di belakang atau juga di samping kiri kanan gawang. Seperti yang pernah disebutkan oleh Coach Mundari, karya buaya darat. Bahkan mungkin juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah supernatural bagi tim Persebaya, Bung. Betul. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga ada beberapa sesajen kecil-kecilan berupa nasi bungkus atau juga nasi rames yang suka digelar oleh para bonek mania di pinggir lapangan. Mungkin itu juga untuk makanan buah buaya tadi, Bung. Tapi saya pikir unsur supranatural di persepak bolaan kita itu sangat biasa dan sangat banyak dilakukan oleh setiap tim. Ya, kita lihat bagaimana sang buaya menemani tadi Joy Sorongan. Pelanggaran kali ini Pablo, pemain yang masih terus bergerak ke kiri dan ke kanan, melakukan tekanan atau juga memberikan ruang kepada para pemain lain untuk melakukan tekanan. Ya, sejauh ini saya lihat memang Pablo lah yang cukup stabil, Bung, penampilannya. Dan memang apabila kita sering membicarakan mengenai kualitas pemain-pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, Pablo ini merupakan pemain yang memang bermain di divisi 1 atau divisi utama dari Liga Chile. Sapu saja oleh Raymond dan tidak ada seorang pemain dari Persebaya pun yang menunggu bola di jantung pertahanan dari Persma, menandakan bahwa mereka memang lebih terfokus untuk menjaga kemenangan ini. Saat yang baik bagi para pemain Persma untuk melakukan tekanan. M. Rudy tadi berusaha melewati Lucky Wahyu. Nova Zainal Mutakin, pemain yang sering dibekap dengan cedera. Matt Halil. Pablo kembali. Lebar kali ini. Anang. Reynold Peters. Anang kembali. Reynold. Marwal. Pelanggaran. M. Rudy. Marwal Iskandar. Pemain pekerja keras. Seorang destroyer dan juga seorang breaker di lapangan tengah Persebaya. Ya, kelihatan dorongan dari Rudy. Matt Halil.
Reynolds. Rojas dijaga dia oleh Leo. Nova digagalkan oleh Marwal. Bukan pelanggaran. Kembali Raymond tanpa kompromi. Selalu menyapu bola yang berada di dekatnya. Iya, kelihatan memang Raymond tidak menginginkan bola lebih mendekat ke area penalti daripada Persebaya. Memang memasuki menit 85 ini adalah tindakan-tindakan yang memang sewajarnya dilakukan. Instruksi sepertinya sudah diberikan kepada Raymond untuk terus membuang bola yang mendekat kepadanya. Faruk. Nova. Kadar Usman tadi. Bazan yang dituju. Kembali lagi. Raymond. Dan kelihatan memang cukup taktis tadi permainan yang ditunjukkan oleh Persema Manado dalam membangun serangan untuk menciptakan gol. Raymond memberikan pengawalan kepada Juan Pablo Bazan. Faruk. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Manuel Vega. Tersenyum dia. Apakah senyum sarkastis? Mungkin lebih tepat. Lemparan ke dalam bagi Persebaya Bajul Ijo Surabaya. Pablo yang berdiri sendirian di depan. Juan Pablo. Pelanggaran. Memasuki menit-menit akhir babak kedua. Saat yang sangat-sangat rawan bagi kedua tim apabila hilang konsentrasi dan juga fokus permainannya. Terutama saat yang rawan bagi Persebaya saat mereka unggul di posisi 3-2 ini. Sementara terus membiarkan pemain-pemain Persema melakukan operan-operan dari kaki ke kaki, umpan pendek yang taktis. Reynolds. Trimurfe Dayanto. Dengan Reynolds. Adang Ma'ruf akan melakukan lemparan ke dalam. Pelanggaran oleh Leo menarik Pablo Rojas. Kita lihat memang usaha untuk memprotes wasit terhadap dari Leo. Joyce memberikan instruksi. Tendangan bebas sudah dilakukan tadi oleh Arif. Ya, sebenarnya saya di sini melihat memang ini adalah suatu cara-cara untuk membuang waktu. Kita lihat memang hanya 2 pemain Persebaya yang ada di kotak penalti dari Persema Manado. Seakan-akan memang mereka tidak menginginkan lagi untuk mencetak gol. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persema Manado. Di menit-menit akhir, akankah Persema Manado memberikan satu tekanan untuk menyamakan kedudukan di 1 menit terakhir? Waktu normal. Christian Carrasco. Bukan pelanggaran. Oh, saya pikir cukup terlihat jelas bahwa Reynolds Titters tadi mengganjal kaki dari Carrasco, mengenai kakinya. Ya, kondisi-kondisi seperti inilah yang harusnya kita mengharapkan seorang wasit cukup jeli untuk melihat pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung. Pablo Rojas. Anang. Reynolds yang dituju. Dibuang oleh Leo.
Leonardo Guterres. Nama lengkap dari Leo. Satu menit waktu tambahan. Anang Ma'ruf kali ini. Bagaimana kita lihat di menit-menit akhir. Detik lagi, pertandingan ini akan segera berakhir. Raymond pada Arif, Matt Halil. Satu tendangan mudah bagi Joyce Sorongan. Akankah berakhir pertandingan ini? Ya, sudah berakhir.